untung aja cepet dibawa ke sini. Ini tuh mau ditumbalkan. Sosoknya ini ular besar, Mang E. Ularnya ini mungkin lebih besar dari rumah, besar banget pokoknya. Tapi ada mahkotanya. Saya tuh sebenarnya cuman diperintah sama orang. Tiba-tiba sosok itu tuh ada di dekat kepala saya. Kayak narik sukma saya gitu, Mang E. Saya tuh nggak sengaja, Mang E, injek kotoran sapi. Ya kaki saya tuh gatel. Kalau kata orang tua dulu gitu kan, kalau eksim itu nggak kunjung sembuh harus makan daging kodok sama daging kadal. Dulunya tuh pernah ada ya masalah sengketa tanah. Mau di aja itu mah. Iya mau di. Mang Karman ini melakukan pesugihan atau enggak? Pembagian warisan menimbulkan konflik dalam hati. Saudara berselisih, menyimpan dendam dalam diri. Dengan dupa terbakar, mantra sesat dikirimkan, santet melayang, mencari tubuh yang jadi sasaran. Mimpi buruk selalu menghantui di tiap malam, hingga tubuh melemah seperti orang yang kelam. Dukun berkata, ini kiriman dendam sedari dini yang membuat sengsara kehidupan dari Mbak Wanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Apa kabar Sobat Malam hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya dan rezekinya tambah banyak. Hari ini sudah ada di studio namanya Mbak Wanti. Apa kabar Mbak Wanti? Baik, Mang E. Ini Mbak Wanti punya pengalaman menarik nih di tahun 2000 ya. Iya betul. Ngeri juga mau ditumbalkan oleh saudaranya sendiri nih. Betul itu ya? Iya betul, Mang E. Gimana itu perasaannya begitu tahu mau ditumbalkan? Iya perasaannya sedih gitu, kaget gitu. Kok bisa gitu ya? Iya kok bisa gitu. Padahal saudara sendiri. Orang tua tahu? Orang tua tahu. Tapi gimana orang tua menyikapinya? Ya yang udah ya udah bilangnya gitu. Dimaafkan. Yang penting Wanti udah sembuh seperti sedia kala. Oh gitu. Ya. Dan pelakunya sendiri masih hidup sekarang? Sudah meninggal. Sudah meninggal ya? Ya. Oke. Baik, Mbak Wanti kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya sekarang kerja di perumahan sih, Mang E. Properti maksudnya? Iya properti. Oh jadi pemasaran atau? Kebetulan marketing in-house. Marketing ya? Iya betul. Ya mudah-mudahan banyak laku ya. Amin. Terjual amin. banyak. Amin. Baik sobat, saatnya kita nonton bersama pengalaman dari Mbak Wanti. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Wanti. Jadi ceritanya gini Mang E, persisnya di tahun 2000. Jadi waktu itu bapak saya tuh disuruh kakek saya untuk menggantikan jadi usaha kakek kan waktu itu tuh lagi ya biasa-biasa aja lah gitu kan. Dan kakek ini kebetulan lagi sakit keras Mang E. Jadi ya mau gak mau gitu, bapak saya yang tadinya lagi di kota ya harus pulang ke kampung ya dengan berat hati karena gitu kan bapak saya kan punya usaha juga di kota, terbilangnya sukses gitu. Jadi ya gimana sedih gitu kan, bapak saya harus pulang ke kampung. Jadi ya udah ditinggalin lah pekerjaan yang di kotanya, pulang ke kampung. Di situ saya difokuskan sama ibu ngurus kakek dan bapak saya ya itu nerusin usaha kakek pada Usahanya waktu itu. apa itu? Usahanya jadi punya ladang sayur gitu ya Mang E. Jadi nanamin sayuran gitu kayak
ini buncis gitu kan, kayak kol gitu. Itu tuh dijual ke pasar, setiap harinya seperti itu. Kadang kala ya ngirim gitu kan ke Bandung gitu, ke pasar Bandung, seperti itu. Setelah itu kakek saya kan kondisinya membaik karena kan usahanya dipegang bapak saya waktu itu. Jadi kakek saya tuh udah sembuh total. Di situ tiba-tiba Mang Karman ini datang ke rumah Mang Kalau boleh tahu kakek sakitnya apa? Sakitnya mungkin sakit ya udah tua gitu, kayak ya lambung kayak gitu. Terus Bukan karena diguna-guna. bukan. Setelah itu Mang Karman ke rumah kakek menawarkan bahwa karena memang Mang Karman ini lagi butuh uang pada waktu itu. Jadi krisis uang Mang Jadi Mang Karman ini teman seperjuangannya kakek. Bisa dibilang mungkin ya kata kakek saya sendiri ya saudara jauh lah, udah dianggap kayak saudara sendiri gitu Mang Di situ nggak berpikir panjang gitu. Kakek ini membelilah lahan tanah yang dijual Mang Karman ini. Setelah itu saya kan pulang sekolah gitu kan, ngeliat Mang Karman ini tuh lagi berdiri di depan rumah kakek saya Mang Dia tuh kayak mencurigakan gitu, aneh, kayak sini sama rumah kakek. Yang tadinya kan rumah kakek kan kecil gitu ya Mang sekarang kan udah tingkat gitu kan. Terus mobil juga yang tadinya ada 1 jadi ada 2 gitu kan. Jadi kayak sinis gitu ngelihat ya kesuksesan ya kakek saya gitu Mang Setelah selang beberapa hari, saya tuh kan waktu itu duduk di sekolah SMP. Jadi waktu itu tuh saya tuh mau pulang sekolah. Posisi udah sore lah, udah jam 4 gitu ya Mang Karena hujan jadi saya nggak pakai sepatu di teng-teng gitu kan. Dan di situ saya ya saking senengnya gitu main sama teman-teman becek-becekan, saya tuh nggak sengaja Mang injek kotoran sapi gitu. Ya jijik lah gitu kan, jijik banget soalnya nempel gitu kan di kaki. Ya saya langsung lari gitu kan, pulang ke rumah langsung dibersihin. Nah pas besoknya saya mau berangkat sekolah Mang tiba-tiba ya kaki saya tuh gatel gitu kan, nggak tahu, gatel saya garuk-garuk gitu, garuk-garuk sampai berdarah gitu Mang Jadi luka. Iya luka di situ badan juga ya panas gitu posisinya Mang Saya tuh coba ke ruang tamu gitu kan, ke bapak saya sama mama saya, kebetulan kan ada di ruang tamu. Jadi saya tuh sambil ngesot gitu kan, kaki kan sakit gitu kan, karena digaruk berdarah kan sakit itu kan, bengkak. Saya bilang ke ibu Wanti sakit kakinya, ini nggak tahu mungkin tadi apa karena gara-gara nginjek kotoran sapi. Ibu pun panik gitu, yang tadinya lagi fokus lihat TV gitu, sinetron, ngeliat Wanti, astagfirullah kamu kenapa, nginjak kotoran sapinya di mana? Ya tadi Bu pas waktu pulang sekolah nggak sengaja, karena memang ya lagi senengnya main gitu kan, becek-becekan, ternyata ya Wanti nginjak kotoran sapi itu. Lalu sorenya dibawalah ke puskesmas sama ibu. Kebetulan di puskesmas waktu itu ya lagi ngantri gitu Mang Setelah dipanggil, saya masuklah ke dalam ruangan itu. Saya diperiksa sama petugas puskesmas itu, dan ternyata saya cuma sakit biasa, cuma gatel gitu Mang Di situ saya langsung sama ibu pulang lagi ke rumah.
beberapa hari kemudian kan saya dikasih salep waktu itu ya Mang ya, sama petugas puskesmasnya ini, sama ini juga obat. Udah semingguan lah saya coba gitu kan, disalepin terus setiap malam, dioles, terus minum obat juga, ternyata nggak kunjung sembuh dan masih sama, malah tambah parah gitu. Yang tadinya hanya di kaki pindah ke tangan juga, kaki tangan juga gatel sampai digaruk sampai berdarah. Jadi kalau ingat itu sedih ya? Iya, karena pengalaman sendiri. Saya garuk gitu kan. Dan setelah itu ibu yang tadinya kan suruh Wanti tuh sekolah, udah nyiapin sarapan, ngelihat kondisi Wanti tuh lagi garuk-garuk gitu kan di kamar gitu. "Kamu kenapa lagi?" kata ibu. "Ini Bu," kata Wanti tuh, "ini gatel," kata Wanti tuh. Tapi yang tadinya di kaki ke tangan gitu gatelnya, merembet. "Gimana ya Bu, padahal kan udah ke puskesmas, udah coba kan diolesin salep, udah minum obat selama seminggu tapi gak ada perubahan." Di situ barulah ibu menyarankan ke dokter spesialis kulit Mang Selang beberapa hari ibu tuh ada uang lah buat ke dokter spesialis kulit gitu. Jadi Wanti sama ibu ke rumah sakit. Di situ diperiksa lah, sempat dirongsen juga Mang gitu. Udah dirongsen, ternyata Wanti punya penyakit eksim. Setelah tahu gitu Wanti punya penyakit eksim ini, ya sedih gitu ya Mang ya, karena penyakit eksim kan ya gatel kan, panas kayak gitu. Ibu yang melihat Wanti sedih, jadi ya ibu nyaranin ke Wanti, "Udah tenang, sabar, jangan khawatir, ada ibu, nanti kita ikhtiar bareng-bareng." Di situ pulanglah ke rumah. Seminggu kemudian lah Mang ibu sama saya tuh ke pasar belanja sayuran buat di rumah. Ketemulah ibu tuh sama teman lama gitu kan, teman lama ibu. Di situ disarankan saya tuh harus mengikuti pengobatan alternatif Mang Jadi di situ saya harus makan daging kodok sama daging kadal. Kenapa harus alternatif ya? Karena memang kalau kata orang tua dulu gitu kan, kalau eksim itu nggak kunjung sembuh harus makan daging kodok sama daging kadal. Obat Gitu, dokter Mang nggak mempan gitu? Obat dokter nggak mempan. Kalau obat dokter nggak mempan, jadi ya pengobatan alternatifnya ya itu Mang Itu dicobalah. Setelah di rumah tanpa sepengetahuan Wanti, ibu tuh ya diem-diem lah nyari orang buat nyari kodok sama kadal ini. Terus sorenya dapatlah daging kodok sama daging kadal ini dari orang lain gitu Mang ke rumah gitu. Di situ barulah ibu tuh masak daging kodok sama daging kadal itu Mang Dan itu tuh dibuat kayak bukan daging kodok sama daging kadal, tapi kayak daging ayam gitu. Jadi dibuat kayak dimasak kecap gitu Mang Dan ibu tuh setelah masak ke kamar lah. "Wanti, sini makan." "Iya Bu, ini ada makanan cocok buat Wanti biar sembuh." Wanti makanlah. Nah setelah habis, ibu tuh bilang gitu ke Wanti, "Wanti, ini tuh daging kodok sama daging kadal." Wanti yang mendengar itu pengen muntah, ya gimana lagi gitu ya Mang ya udah dimakan gitu, masa dimuntahin. Tapi ya pikiran Wanti, ya udahlah, mungkin ini ikhtiarnya ibu. Jadi ya Wanti nggak apa-apa lah makan daging itu. Beberapa tahun kemudian saya tuh kuliah Mang Dan di situ dengan kondisi saya ya
ya punya penyakit eksim, jadi saya tuh nggak pede gitu kan, kadang dijauhin lah gitu kan sama teman-teman gitu, ngerasa kayak dijauhin gitu. Memang itu banyak ya? Ya cuman di kaki aja sih Mang Kelihatan. sama tangan, tapi kelihatan mengelupas. Jadi Wanti coba beli minyak zaitun sama paslin buat nutupin ya kulit yang mengelupas itu Mang Risih ya? Iya risih ngelihatnya, apalagi kan ya di perkuliahan mungkin ya gimana gitu pandangannya, kayak nggak pede aja gitu ketemu teman-teman gitu kan, ketemu dosen juga nggak pede. Jadi Wan itu kadang menyendiri gitu kan, ya menyendiri aja, gak punya temen waktu di kuliah tuh Mang Waktu itu tuh lagi mau acara muludan Mang, di gitu di kampung ibu saya. Jadi saya tuh ke sana, saya bapak saya, ibu saya berangkatlah ke sana muludan gitu kan. Kalau di kampung kan muludan tuh biasanya dari rumah ke rumah, jadi udah nyediain makanan kayak gitu. Tapi dari rumah ini besoknya ke rumah yang ini lagi, seperti itu Mang Dan di situ tiba-tiba pas ngumpul, ya ada saudara yang gelagatnya aneh gitu Mang Dia tuh kayak ngelihat Wandi tuh kayak beda, kayak sinis gitu. Saya juga nggak tahu itu siapa, nggak kenal orangnya. Setelah selesai muludan, saya tuh cerita ke ibu, Bu, pas tadi acara muludan kok ada orang yang beda gitu kan, duduknya di pojok. Kata ibu bilang, ih itu mah masih saudara, bilangnya kayak gitu Mang. Anehnya kenapa? Anehnya dia sinis gitu ke saya gitu Mang Jadi beda gitu pandangannya, kayak natapnya tuh sinis gitu. Orang sinis kayak gimana tuh Mang Kayak ya beda lah gitu, kayak benci gitu kan. Di situ ibu bilang itu mah saudara jauh. Kebetulan ya itu mah masih teman seperjuangannya kakek, bilangnya gitu kata ibu. Setelah acara muludan selesai, pulanglah ke rumah. Setelah pulang ke rumah, malamnya saya mimpi Mang. Mimpi didatengin sosok. Jadi sosoknya tuh cewek, tinggi, rambutnya tuh gimbal, matanya merah, terus ya kukunya juga panjang-panjang, pakai baju hitam-hitam Mang, tapi dia matanya merah, terus kukunya panjang-panjang, dan dia tuh mukanya kayak nenek-nenek, keriput. Dia tuh bilang ke saya gini, kamu tuh Wanti bukan? Saya bilang iya, kenapa? Dia bilang saya cuma pengen tahu aja, seperti itu Mang bilangnya. Di situ saya sempat kebangun sebentar Mang, kebangun tuh jam 1 malam. Jadi saya pikir udahlah tidur lagi. Jadi di situ saya tuh kayak mimpi tuh kayak berlanjut gitu Mang Saya mimpi lagi, didatengin sosok itu lagi di mimpi itu. Tiba-tiba posisinya saya lagi ngelihat saya tuh lagi tidur di kamar saya. Tiba-tiba sosok itu tuh ada di dekat kepala saya, kayak narik sukma saya gitu Mang Lagi kayak narik sukma. Ya saya tuh yang berteriak gitu, dan orang-orang gak ngedengar gitu, mungkin bisa dibilang kayak keerep-erep gitu ya Mang Saya berteriak sekencang mungkin, gak ada yang ngedenger itu suara saya. Dan di situ saya tuh coba baca-baca ayat-ayat suci Al-Quran, tapi tetap kayak bener-bener ditarik. Udah setengahnya saya tuh keinget ada ayat suci Al-Quran yang mungkin bisa dikatakan mujarab gitu Mang La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadolimin. Saya baca itu 3 kali, si makhluk itu langsung mental gitu ke pintu, langsung dar gitu kan, kena pintu. Dia tuh kayak kepanasan dan terbakar, lalu kabur gitu, lari. Dan di situ saya tuh di mimpi itu tiba-tiba kebangun,
Terus ada mama sama bapak di situ. Mah, tadi Wanti tuh kayak didatengin sosok. Enggak, itu mah cuman halusinasi kamu. Masih dalam mimpi itu Mang Terus Wanti tuh duduklah di depan rumah. Di depan rumah Wanti gitu. Didatengin sosok itu lagi. Dia bilang ke saya tuh gini, maaf ya Neng, saya tuh sebenarnya cuman diperintah sama orang. Bilangnya gitu. Di situ saya kaget, siapa yang merintah kamu? Dan sosok itu bilang, nanti kamu juga tahu, saya permisi. Di situ saya langsung kebangun. Sosok yang tadi itu ngomong Iya, gitu. bilang kayak gitu. Di situ saya langsung kebangun Mang posisinya emang udah jam 5, jadi saya langsung bangun mau berangkat kuliah. Waktu itu lagi istirahat Mang lagi istirahat, lagi makan siang lah. Tiba-tiba punggung Wanti tuh sakit Mang sakit terus pegel gitu, kayak gendong orang, tapi ya nggak gendong orang gitu. Selang beberapa menit kayak di dalam tubuh tuh kayak ada yang gerak Mang tapi itu nggak tahu yang geraknya apa, jadi kerasa aja sama Wanti tuh Mang dari kaki ke tangan terus ke punggung terakhir tuh, punggung belakang. Wanti dengan keadaan seperti itu kan aneh, kok ini Wanti kenapa sih aneh, ada yang gerak gitu dalam tubuh, terus pegel juga. Setelah pulang nyampe rumah, Wanti bilang ke ibu, Bu, Wanti tadi ngerasa aneh waktu pas istirahat, kayak badan tuh pegel gitu ya Mang kayak gendong orang gitu, terus kayak ada yang gerak juga di dalam tubuh. Kenapa? Di situ posisi ada bibi nih Mang lagi ngumpul kan, itu ada bibi, ada ibu, berdua lagi ngobrol. Wanti cerita begitu, bibi tuh menyarankan untuk Wanti tuh ke orang pintar. Kata bibi, udah kamu ke orang pintar aja, soalnya aneh. Udah ke puskesmas, udah ke dokter spesialis kulit, didiagnosa penyakit eksim, ternyata nggak sembuh-sembuh, malah tambah parah gitu, malah ada kejanggalan gitu. Kata Wanti kan, iya Bi, ya sudah yuk, nanti besok kita ke orang pintar, ke Mang Ujang gitu Mang Mbak Wanti, sebelum syuting mau pakai bantal nggak? Iya boleh. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Empuk bantalnya. Besoknya dibawalah ke Mang Ujang. Jadi saya, bibi, sama ibu, sama bapak ke Mang Ujang berempat. Udah nyampe depan rumah Mang Ujang, bapak tuh ketuk pintu, tok tok tok, Assalamualaikum Mang. Nah dibukain lah pintu sama ya Mang Ujang ini. Tapi Mang Ujang ini tuh kayak beda tatapannya gitu Mang kayak dia tuh tahu tujuan dan maksud kami berempat tuh mau apa. Dipersilahkan masuklah ke dalam rumah. Bapak saya bilang ke Mang Ujang ini, Mang, sebenarnya kami berempat ke sini tuh ada maksud dan tujuan. Jadi mau konsultasi masalah ini penyakit anak saya. Jadi anak saya tuh kebilangnya udah lama lah sakit ini penyakit kulit, tapi nggak sembuh-sembuh. Barangkali kan kena penyakit non medis. Di situ Mang Ujang ini suruh Wanti tuh menjulurkan tangannya gitu. Sini tangan Wanti. Mang Ujang lihat. Setelah dilihat, aduh, kata Mang Ujang, untung aja cepet dibawa ke sini. Ini tuh mau ditumbalkan. Jadi memang ditumbalkannya itu pada waktu usia dewasa. Aduh, ini tuh udah mau ditumbalkan.
bapak saya yang di pinggiran Mang Ujang ini kaget. Siapa yang mau numbalin ini anak saya, Mang? Terus Mang Ujang ini ya tersenyum. Ah, nanti juga kamu tahu, bilangnya gitu Bang Yang kemarin kamu tuh pernah ya didatengin sosok di mimpi, bilangnya gitu. Iya, kata Wanti gitu. Itu tuh siluman ular, bilangnya begitu Mang Kata Mang Ujang ini, ya udah kita coba ritual ini aja, apa namanya, menyatu dengan alam Mang gitu. Jadi namanya menyatu dengan alam itu, Wanti setiap pagi bangun tidur harus ke sawah. Jadi tangan sama kaki tuh harus kena lumpur gitu. Dan di situ harus ada api yang memang api itu tuh udah dimasukin bawang merah, bawang putih, panglai sama ini menyan. Di situ cobalah ritual itu, bilangnya harus 2 minggu penuh. Cobalah di situ saya bangun pagi-pagi. Setelah bangun pagi-pagi tuh ya dibawa ke sawah sama bapak sampai berlumuran lumpur gitu Bang berlumuran lumpur, terus dibawalah ke rumah yang udah disiapin sama ibu, yaitu api. Dan posisi apinya itu posisi panas banget Bang Tapi yang Wanti rasain gitu, yang saya rasain nggak panas, yang ngerasa panas gak ngerasa apa-apa, tapi kayak enak aja gitu, kayak digaruk gatel gitu. Dan di situ udahlah ritual itu tuh 2 minggu penuh dilaksanakan, tapi tetap gak ada perubahan Mang Di situ bapak saya coba ya nemuin lagi lah Mang Ujang ini. Mang Ujang, kenapa nggak ada perubahan? Padahal ya udah ngikutin ritual yang Mang Ujang syaratkan. Ya sudah, kata Mang Ujang ini, gini aja, kita ruqyah aja, bilangnya seperti itu. Jadi nanti ruqyahnya kita laksanakan di malam Jumat. Saya siapin air daun bidara dan kamu siapin ruangan. Karena saya mau bawa murid-murid saya juga, bilangnya seperti itu Mang Dan bapak sama ibu menyetujui lah untuk ritual ruqyah itu. Di situ ya selang beberapa hari lah, malam Jumat kan tiba gitu kan. Mang Ujang sama rombongan murid-muridnya ini ya nyampe di rumah saya. Dan di situ udah dipersiapkan lah sama ibu sama bapak ruangannya, termasuk makanannya juga buat disiapin gitu kan, buat anak buahnya Mang Ujang ini. Di situ saya tuh suruh duduk di tengah-tengah dan di depan saya tuh Mang Ujang. Jadi saya tuh dikelilingin sama murid-muridnya Mang Ujang gitu. Tapi Mang Ujang di depan saya Mang gitu. Terus Mang Ujang bilang gini, Neng, kalau nanti ada apa-apa jangan takut, ada Mang Ujang. Di situ Wanti tuh suruh minum air daun bidara. Diminumlah pada saat itu. Badan saya kan kejang-kejang waktu itu Mang kejang-kejang, terus kayak masuk di alam lain. Dan masuknya itu kayak saya tuh di dalam gua gelap, terus lembab, ada gemericik ya kayak hujan gitu sedikit, terus di bawahnya juga air tapi nggak mengalir gitu, jadi kayak ada airnya aja sedikit. Saya tuh jalan terus di gua itu, tapi nggak ada jalan keluar gitu kan, gelap gulita di situ. Setelah jalan terus sampai akhirnya ketemu sosoknya ini ular besar Mang Ularnya ini mungkin lebih besar dari rumah, besar banget pokoknya. Dia
ya kayak ular kobra gitu Mang tapi ada mahkotanya. Di atasnya tuh ada mahkotanya. Jadi saya tuh masuk ke alam lain situ. Tiba-tiba didatengin sosok ular yang besar banget, mungkin besarnya lebih dari rumah raksasa gitu kan. Dan dia tuh kayak mau makan saya tuh dikejar-kejar, lari. Saya berteriak, Mang Ujang, tolongin. Dan kedengarlah suara Mang Ujang, tenang, lari aja, terus lari, nanti Mang Ujang selamatin. Di situ posisinya lagi lari, tiba-tiba sadarlah Wanti tuh, terus muntah darah. Ya darahnya sampai banyak banget itu. Pas Wanti muntah darah, Mang Ujang kayak mau ngambil sesuatu di dalam mulut saya gitu. Dia tiba-tiba berdiri, terus tuin tangannya, ngangkat tangannya, terus digini nih, bacaan ayat suci Al-Quran gitu. Langsung kayak dikeluarin gitu si siluman ular itu. Orang tua saya, terutama ibu, panik gitu. Mang Ujang, ini kenapa? Kok bisa sampai muntah darah? Ini gak bakal kenapa-kenapa kan? Sampai segininya, sampai anak saya kok kayak lemes banget. Dan Mang Ujang bilang, gak bakal apa-apa. Ini cuman ya capek karena ya hasil ritual ini biar sembuh. Dan Mang Ujang bilang, udah dikeluarin Neng, tenang, gak bakal ganggu lagi. Dan Nengnya juga udah dipagar sama Mang Ujang, bilangnya gitu. Setelah itu si Mang Ujang ini persiapan beres-beres lah mau pulang, dan dia ngasih tahu, Pak, Bu, Neng, nanti harus ngikutin ritual satu lagi ya. Ritual apa? Kata ibu bilang. Jadi nanti setiap hari gitu ya Mang jadi di depan rumah tuh harus ditaburin garam krosok. Ditaburin di depan rumah, di atas genteng, sama di bawah kasur tuh air pakai garam. Takutnya, kata Mang Ujang ini, si siluman ular ini tuh datang lagi. Soalnya kelihatan sama Mang Ujang ini tuh kayak udah nyaman gitu di badan saya, si siluman ini tuh kayak gak mau keluar, dan seolah-olah nunggu saya diem ngelamun dia bisa masuk kayak gitu. Dan selang beberapa hari saya ngikutin lah ritual yang Mang Ujang ini perintahkan. Bapak nyiapin garam krosoknya, beli banyak di situ. Sampai malam juga ditaburin, atas gentengnya ditaburin, sampai di bawah juga udah disiapin lah. Dan pernah gitu ada suatu ketika, bapak saya tuh lupa nggak naburin garam krosok ini. Karena saking lupanya, mungkin entah itu karena pekerjaan, lupa, saya tuh tidur. Tiba-tiba kayak ada yang jalan di atas genteng, suara ular gitu, kayak gitu. Itu suaranya kedenger jelas banget. Di situ barulah teriak. Saya keluar kamar, Bu, ada suara ular. Terus kata ibu, marah ke bapak, kamu belum ini ya naburin garam di atas genteng. Oh iya, saya lupa, katanya. Barulah ditaburin, suaranya langsung gak ada. Setelah masih proses ritual, setiap malam Jumat gitu ya Mang saya tuh suka ngedenger suara gamelan. Dan gamelannya itu ya kayak jauh tapi dekat gitu, kayak di pegunungan gitu Mang tapi dekat gitu. Suara gamelan itu tuh suaranya ya tang ting tung kayak gitu, pokoknya kayak ditabuh gitu kan, disertai kereta kencana.
tuh setiap hari Jumat pas ritual garam krosok itu seolah-olah kayak nyambut orang gitu kan, kayak mau hajatan setiap hari Jumat. Seperti itu kedengar. Dan Wanti ceritalah ke ibu, Bu suka ngedenger ini gak setiap malam Jumat suara gamelan sama kereta kencana. Ibu bilang gak pernah, mungkin itu mah ya pendengaran kamu aja, kata ibu gitu. Tapi ya dirasakan sama saya tuh bener gitu, nyata itu setiap malam, setiap hari Jumat tuh ngedenger itu Mang E. Setelah 3 bulan selesai ritual garam krosok ini, ya alhamdulillah tangan, kaki sembuh. Dan kejanggalan-kejanggalan yang memang udah saya lalui itu udah nggak ada setiap malam, setiap Jumat gitu yang suka ngedenger itu nggak ada. Setelah 3 bulan itu, setelah selesai 3 bulan itu tuh ritual garam krosoknya. Dan kondisi saya juga semakin membaik Mang E. Yang tadinya emang si kulit kan ngelupas sedikit-sedikit jadi sembuh gitu. Terus yang tadinya panas jadi nggak panas, si tangan sama kakinya juga yang tadinya sering bengkak enggak, udah sembuh. Dan di situ bapak sama ibu tuh kayak lega gitu, Wanti udah sembuh. Tapi tetap ya penasaran, si bapak sama ibu saya tuh penasaran siapa sih pelakunya. Soalnya pas waktu ke Mang Ujang ini tuh gak dikasih tahu siapa pelakunya. Jadi ya diam-diam lah, tanpa sepengetahuan saya ke rumah Mang Ujang ini, bapak sama ibu saya. Posisinya waktu itu malam jam 9-an lah ke rumah Mang Ujang. Karena saya waktu itu mungkin lagi tidur nggak tahu apa, pokoknya tanpa pengetahuan saya Mang E. Di situ bapak sama ibu tuh ya penasaran lah siapa pelaku yang mau numbalin anak saya. Mang Ujang, siapa sih sebenarnya pelaku apa yang buat anak saya kayak gini? Setelah itu Mang Ujang bilang, katanya pelakunya itu saudara kamu sendiri, yang memang mungkin bukan saudara kandung tapi saudara jauh, teman kakek, bilangnya gitu, teman seperjuangan. Siapa sih saudara saya? Saya perasaan gak pernah punya masalah sama teman saya, sama saudara saya baik-baik aja Mang Ujang. Dan mbak ibu saya tersirat lah, oh Mang Karman. Jadi pelakunya Mang Karman Mang E. Jadi Mang Karman ini Mang E bisa dibilang ya cukup sukses. Dia punya rumah gede, punya usaha cengkeh gitu, kebun cengkeh yang memang si cengkeh itu tuh diolah jadi minyak. Pegawainya juga banyak. Terus dia juga punya kendaraan, bisa dibilang banyak lah, punya 3. Tapi nggak tahu siriknya kenapa gitu Mang E. Ke keluarga saya tuh siriknya kenapa? Padahal keluarga saya kan masih baru sukses gitu setelah usaha kakek itu dipegang bapak. Padahal usahanya juga beda ya? Iya, usahanya juga beda. Dan ibu tuh pas saya lagi duduk termenung gitu Mang E, tiba-tiba ibu tuh nyamperin saya. Apa yang kamu pikirin? Gini Bu, kan yang pelaku penumbalnya kan Mang Karman. Dia tuh sinis terus benci sama keluarga kita tuh apa ya Bu? Dan ibu pun bilang, ya ini mah kata kakek, bilangnya gitu. Dulunya tuh pernah ada ya masalah sengketa tanah. Jadi dari sengketa tanah itu tuh yang dapetinnya tuh kakek. Di situ baru muncul kecemburuan bahwa kakek tuh kok lebih beruntung daripada dia gitu Mang E. Disitulah mungkin muncullah dendam, benci sama keluarga saya Mang E. Jadi gimana caranya
si Mang Karman ini tuh mau ngerusakin ya keluarga gitu. Dengan ya itu mau menumbalkan saya. Karena memang sirik aja Mang sama keluarga. Jadi pengen keluarga saya tuh hancur gitu Mang Keluarga kakek tuh hancur gitu. Karena dendamnya itu mungkin karena gara-gara sengketa tanah gitu Mang Berarti bukan mau ditumbalkan mungkin ya. Mau di aja itu mah. Iya mau di Mang Karman ini melakukan pesugihan atau enggak? Enggak ya. Jadi kekayaan itu memang murni hasil usaha. Iya, murni hasil usaha. Dan dia mungkin karena benci gitu Mang benci aja. Jadi mau dimulai dari Mbak Wanti. Iya, mau dimulai dari diambil satu-satu. Nah, seperti itu Mang Artinya bukan tumbal ya. Ini mungkin akan aja begitu ya. Iya, tapi dia mungkin nyari dukun caranya gimana biar satu persatu keluarga kakek ini meninggal. Gitu. Dengan cara ya mungkin itu kotoran sapi itu tuh ternyata bukan kotoran sapi, jadi mungkin kayak perangkap gitu mungkin Mang Sejauh ini yang jadi korban siapa? Cuman saya aja. Belum ada. Berarti gagal ya Mang Karman itu. Gagal. Tadinya mungkin ke ibu, karena ibu juga sempat ngerasa gatal-gatal, tapi enggak gitu, sembuh lagi, baru ke Wanti. Jadi dia tuh hanya benci sama keluarga, ingin ya satu persatu keluarga kakek saya tuh meninggal, mungkin santet gitu. Jadi ya kerjasama sama dukun gitu buat nyantet keluarga. Oke, setelah itu usaha Bapak tetap lancar ya? Usaha Bapak tetap lancar. Mang Karman ini masih ngirim-ngirim santet lagi nggak? Udah enggak. Cuman sampai sekarang tuh Mang ya kayak ada yang ngawasin gitu ke saya tuh. Kayak sosok ular tuh kayak masih ada. Kayak kalau saya keluar gitu kan malam, kayak ada yang ngikutin, atau saya lagi di atas kan di balkon gitu kan, di genteng itu tuh kayak ada sosok ular tapi kayak ngawasin gitu. Sampai sekarang masih hidup Mang Karman? Kalau Mang Karman udah nggak ada, sudah meninggal. Tapi jadi usahanya dilanjutkan siapa? Sama anaknya. Anaknya pun sekarang melakukan hal yang sama? Kurang tahu tuh Mang nggak ada kerasa apa-apa mungkin ya? Emang nggak ada gangguan? Nggak ada gangguan, cuman emang nggak tahu kalau sampai sekarang kayak ada yang ngawasin gitu sih Mang Usaha Bapak gimana, menurun atau biasa aja? Kalau sekarang sempat menurun sih Mang dan kakek kan udah meninggal juga, jadi ya diterusin sama bapak. Tapi sempat menurun karena nggak tahu masalah ekonomi gitu Mang Oke, mungkin ada pesan untuk penonton dari kisah pengalaman Mbak Wanti ini, apa kira-kira? Pesannya barangkali di luar sana ada yang seperti saya, tetap semangat, terus tetap berikhtiar dan pasti sembuh. Ya, dan mungkin tambahan, kuatkan iman ya, lebih beriman lagi, karena orang yang benci kepada kita tidak pernah tahu ya, pada orang dekat, saudara betul. Sekalipun gitu ya. Iya betul Mang Apalagi persaingan usaha ya. Damai yang dicari Mbak Wanti hilang sejak tatapan sinis itu menghantamnya berkali-kali. Ketika demam dan gatal memburu tubuhnya, seperti kutukan yang tak bisa dihindari. Bahkan medis tak menemukan apapun. Seakan penyakitnya ini tak lahir dari dunia nyata. Hingga akhirnya, seorang spiritualis kemudian membuka pintu kebenaran bahwa ini semua santet yang dipicu karena sengketa tanah. Ruqyah menjadi satu-satunya tali penyelamat pada saat itu, yang memaksa Mbak Wanti melintasi alam gaib dan menghadapi siluman ular yang membelenggunya. Beruntung semua itu dapat terselesaikan sebelum gelap menutup seluruh hidupnya. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan
jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.